Rombongan Wali Kota Malang memaksa masuk ke Pantai Kondang Merak yang masih tutup saat gowes pada Minggu kemarin. Viral dan menuai aksi protes dari masyarakat. Menanggapi aksi protes masyarakat ini, pemerintah Kota Malang menyampaikan permintaan maaf dan siap menjalani proses hukum di kepolisian. Inilah video viral rombongan goes Wali Kota Malang yang sempat ditahan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang saat masuk ke Pantai Kondang Merak. Satgas COVID-19 menolak rombongan Wali Kota Malang untuk masuk ke area pantai karena masih tutup selama Malang Raya masih di level 3 PPKM. Aksi memaksa masuk ke pantai oleh rombongan goes Wali Kota Malang ini viral dan menuai kritik dari masyarakat. Masyarakat menilai Wali Kota melanggar PPKM. Menanggapi video viral yang menuai protes dari masyarakat tersebut, Pemkot Malang mengklarifikasi. Melalui Sekretaris Daerah Pemkot Malang, Erik Setio Santoso menjelaskan bahwa sebelum masuk ke Pantai Kondang Merak, saat goes pada Minggu kemarin sudah ada komunikasi antar jajaran. Namun saat di pantai sinyal telekomunikasi tidak ada, sehingga terjadinya miskomunikasi antara rombongan goes Wali Kota dengan petugas Satgas COVID-19 yang bertugas di Pantai Kondang Merak. Pemkot Malang juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian di Pantai Kondang Merak Minggu kemarin. Dan Pemkot akan siap menjalani proses hukum di Kepolisian Polsek Bantur maupun Polres Malang. Sementara saat ini kasus dugaan pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Wali Kota Malang dan rombongannya tengah ditangani oleh Polres Malang. Pada saat melakukan transit akhir di Kondang Merak kemarin, ada beberapa miskomunikasi dan miskoordinasi. Kejadian utamanya sih lebih karena di sana tidak ada sinyal untuk komunikasi secara detail di awal, sehingga ada miskomunikasi dan miskoordinasi dengan adanya Satgas yang saat itu berjaga di pintu depan. Inilah yang kemudian kemarin rupanya kejadian sepotong ini yang kemudian menjadi bahan perdebatan. Dalam konteks ini pastinya kami benar-benar menyampaikan permintaan maaf dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, di mana untuk selanjutnya kami pasti akan mengikuti alur proses yang nanti akan ditetapkan baik dari Polsek ataupun Polres setempat. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat harga jual cabai sedang rendah, banyak terlihat tanaman cabai kurang perawatan di kawasan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, di lahan pertanian banyak cabai yang sudah berwarna merah tetapi masih belum dipanen. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Dadapan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Banyak lahan pertanian yang ditanami cabai kecil di sisi kiri dan kanan jalan. Namun sayang saat ini harga cabai sedang murah alias harga jual rendah, sehingga di lahan pertanian masih banyak cabai yang belum dipanen, padahal sudah berwarna merah. Turunnya harga jual cabai ini sudah lebih dari 1 bulan yang lalu, sehingga berdampak pada perawatan cabai yang tidak maksimal, berbeda dengan ketika harga jual tinggi. Menurut salah seorang warga menjelaskan harga jual saat ini di kisaran 10-12 ribuan per kilogram, jauh di bawah harga rata-rata yang biasanya di atas 20 ribuan. Di lokasi banyak terlihat cabai membusuk dan rontok akibat faktor cuaca dan kurangnya perawatan, karena biaya untuk obat-obatan yang tinggi, sementara harga jual sekarang sedang turun. 10.000 per kilo. 10.000 per kilo, Bu ya? Iya. Bu, kalau Lombok 10.000 sudah termasuk harga murah, Bu ya? Ya murah. Sudah berapa lama, Bu? Udah lama Sebulan ada? ada. Ada sebulan, Bu ya? Iya. Kan Lombok biasanya harganya 20, Naik ya. ya 50, Iya. 70. Berarti itu termasuk harga murah ya kalau Harga segini. murah, ya. Pantesan sepanjang jalan sebelah sana tuh banyak betul ya yang sudah merah-merah tapi masih Iya. belum dipetik juga. Iya. Kira-kira ada kenaikannya apa, Bu? Kira-kira? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin kalau PPKM sudah nggak ada, mungkin. Mungkin, Kalau Bu ya. udah nggak ada COVID gitu mungkin ya. Nunggu Bu ya, nunggu normal. Nunggu normal dulu, Iya. Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Petani mulai was-was mendekati musim penghujan karena tanaman di sepanjang Sungai Konto seringkali hanya tersapu banjir dan petani merugi. Terlebih masih belum terlihat adanya perbaikan aliran sungai, khususnya yang berbatasan dengan lahan pertanian.
Musim penghujan menjadi salah satu kekhawatiran petani, khususnya yang mempunyai lahan tepat di sepanjang aliran sungai Konto Pujon dan Ngantang. Sungai yang setiap penghujan seringkali meluap dan merendam lahan pertanian, dan lebih parahnya lagi menggerus dan menyapu tanaman di atasnya, sehingga hilang terbawa derasnya aliran air. Kondisi ini banyak dialami petani di kawasan Lebak Sari, Bendosari, dan beberapa kawasan lainnya di sepanjang aliran sungai Konto Pujon, maupun di beberapa wilayah di Ngantang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, setiap penghujan pasti ada kejadian longsor dan luapan air sungai. Dan penghujan tahun kemarin banyak terjadi tanah longsor dan banjir luapan air sungai. Di lokasi kawasan Bendosari, terlihat beberapa longsoran tanah maupun lahan pertanian pada penghujan tahun lalu. Akibat derasnya air sungai dan kejadian serupa bisa kembali terjadi, sehingga harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama pemerintah dan juga warga masyarakat. Banjir. Banjir, Pak. Lahannya warga yang kena. Kenapa? Lahannya warga sawah itu yang kena. Sering kena, Pak ya? Iya. Pak, ini kira-kira kenapa kok banjir terus, Pak? Ya di itu Pak Pujon Utara itu Ya? banyak bukaan yang kurang rimbun istilahnya. Kayunya belum tinggi Pak. Oh, jadi ya, belum bisa nahan air ya? Dan erosi. Erosi, Pak. Jadi kayak kerusakan Bronjongan ini masih belum ada perbaikan sebelah sini, Pak ya? Belum. Apalagi, kenapa? 2 tahun ini belum. Apalagi aliran sebelah sana, alirannya sudah pindah ya ke samping. Itu Pak, yang atas itu Ya? terkait kemarin itu pemasangan bronjong PU itu. Ya, Akhirnya kalau hujan lahan warga yang kena. pindah ke sebelah sana alirannya, Pak ya? Pindah aliran ke lahan warga. Itu kalau hujan deras itu bisa Pak ya? Bisa terendam. Iya. Nanti kan itu loh, lumberannya ke lahan warga. Lahan nggak? Sawah. Pak, harapan sebagai warga masyarakat atau pemilik lahan, Pak, di sana? Ya kalau bisa terkait pembangunannya PU itu Pak, sebelahnya lahan warga itu diberi Bronjong. apa? Penahan ya? Ya penahan dari batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah daerah Kota Batu menyambut baik Jawa Timur turun level 1 termasuk wilayah aglomerasi Malang Raya berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Namun Wakil Wali Kota Batu berpesan meskipun Kota Batu masuk level 1, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi COVID-19. Pemerintah Jawa Timur melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi mengumumkan wilayah Jawa Timur turun di level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Hal ini disambut baik pemerintah Kota Batu karena wilayah aglomerasi Malang Raya masuk dalam kategori PPKM level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Turun ke level 1 berdasarkan asesmen Kemenkes, ditegaskan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dari pemerintah Kota Batu menyambut baik dan mengapresiasi kinerja semua Forpimda Jawa Timur. Juga hasil kerjasama dengan pemerintah pusat yang senantiasa memberikan edukasi untuk Jawa Timur. Diketahui Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang padat penduduk. Oleh sebab itu, dengan turun level menjadi level 1 merupakan hal yang baik karena masyarakat sudah sadar sepenuhnya untuk membantu program pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Rencananya untuk mempertahankan Jawa Timur dan Kota Batu masuk di level 1 PPKM, pemerintah daerah Kota Batu bekerjasama dengan TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat di wilayah Kota Batu akan terus melakukan serbuan vaksinasi dengan sasaran 7.000 warga per hari. Mulai kemarin sesuai asesmen daripada Kementerian Kesehatan, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang pertama untuk masuk level 1. Ini kami dari pemerintah Kota Batu menyambut baik, mengapresiasi, ini adalah kerja kita semua. Kerja dari seluruh kabupaten kota yang 38 kabupaten kota yang diinisiasi oleh Bu Gubernur, Pak Pangdam maupun Pak Kapolda, yang sudah barang tentu juga inisiasi daripada pemerintah pusat melalui Pak Luhut, melalui Mendagri yang senantiasa memberikan edukasi untuk Jawa Timur. Ini kan salah satu dari provinsi yang penduduknya terpadat setelah Jawa Barat dan semuanya. Nah, oleh sebab itu dengan turun level menjadi level 1, kita yang ada di pemerintah kota, terutama di Kota Batu,
sangat menyambut baik. Mudah-mudahan ini nanti diikuti oleh kabupaten kota, dan khusus untuk Batu 5 hari terakhir ini untuk tingkat kematian sudah zero. Terus berikutnya yang terkonfirmasi juga demikian. Nah, ini adalah hal yang baik karena masyarakat sudah sadar dan sudah sepenuhnya untuk bagaimana membantu program pemerintah pusat, provinsi maupun daerah terkait dengan COVID-19. Yanto Yanjung melaporkan. 7 atlet para layang, 4 mekanik dan pelatih PON Paralayang Jatim yang memang didominasi warga Kota Batu berpamitan dan mohon doa restu Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko agar mampu berprestasi dan mempertahankan gelar juara umum dalam PON 20 tahun 2021 di Papua. Meski sudah resmi dilepas oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2021 di Gor Gajah Mada Kota Batu, namun sebanyak 7 atlet paralayang, 4 mekanik dan pelatih tim PON Paralayang Jatim yang memang didominasi warga Kota Batu berpamitan dan mohon doa restu Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko agar mampu berprestasi dan mempertahankan gelar juara umum dalam PON 20 tahun 2021 di Papua. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko melepas tim Paralayang Jatim untuk PON Papua dari Kota Batu di rumah dinas Wali Kota. Pelepasan kali ini dikhususkan untuk atlet paralayang yang tidak bisa menghadiri pelepasan atlet saat Haornas lalu di Gor Gajah Mada. Karena saat itu, atlet paralayang dari Kota Batu sedang menghadiri pelepasan atlet Provinsi Jawa Timur. Dalam pelepasan atlet yang digelar lebih sederhana ini, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko didampingi Ketua KONI Kota Batu, Dr. Andes Mahfud menyampaikan beberapa masukan untuk menjaga kesehatan lahir batin, di samping karena suasana pandemi juga gangguan keamanan di Papua. Wali Kota meminta atlet paralayang untuk menjaga nama baik Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu, fokus pada olahraga dan menjaga kekompakan. Wali Kota juga berjanji akan memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga di Kota Batu, terutama atletik dan paralayang yang memang menjadi olahraga andalan di Kota Batu. Wali Kota berharap atlet paralayang Kota Batu yang mewakili tim PON Jatim mampu meraih prestasi maksimal medali emas. Pasalnya atlet Kota Batu sudah menjadi atlet dunia. Jafro Megawanto, Ike Ayu, Rika Wijayanti, dan kawan-kawan bersama tim pelatih juga meminta doa restu agar Pemkot Batu mendukung perjuangan mereka. Terlebih ke depan agar pemerintah Kota Batu memperhatikan kondisi landing areal paralayang Kota Batu yang sudah kurang layak. Para atlet dan pelatih paralayang tim PON Jawa Timur berharap Kota Batu bisa menjadi pusat olahraga dirgantara, paralayang, paramotor, dan gantole, yang juga mampu menambah alternatif pariwisata di Kota Batu. Ini tadi melepas atlet-atlet paralayang secara khusus yang belum kemarin ketemu secara langsung, karena waktu itu bersamaan dengan pelepasan di provinsi. Sehingga karena hampir 100% ini adalah atlet yang berasal dari Kota Batu, mereka ingin bertemu dan saya melepas secara langsung yang kemudian kita juga sedikit berkomunikasi. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan persiapan sudah oke, mereka berangkat sudah siap lahir batin, mudah-mudahan semua lancar, diparingi sehat, diparingi sukses. Semua atlet sama, yang berasal dari Kota Batu kami memberikan sedikit tambahan sangu, tidak khusus hanya untuk paralayang, tapi semua atlet. Targetnya Bu buat mereka emas, harus emas, karena terus terang mereka ini sudah posisinya itu atlet tingkat dunia, sehingga di PON insya Allah ketika mereka prima kesehatannya, latihan sudah bagus, itu insya Allah akan bisa meraih emas. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pengembang usaha jasa alat bantu medis di Malang dikeluhkan karena langkanya tenaga sumber daya ortodik prostetik. Kelangkaan disebabkan usaha belum mampu untuk produksi massal. Bertempat di halaman rumahnya di Buring, Kota Malang, Fajar bersama dengan rekanannya memproduksi jasa pembuatan kaki palsu dan alat bantu kesehatan lainnya. Mulai dari leg support, sepatu koreksi, skoliosis brace, dan alat koreksi tulang belakang. Fajar dan rekan-rekannya mengolah gypsum menjadi kaki palsu yang aman dan nyaman untuk pengguna. Gypsum diukur dan diukir sesuai dengan ukuran pengguna untuk membuat kaki palsu.
Membuat kaki palsu dan alat-alat bantu kesehatan memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang mengerti ortotik prostetik. Hal ini yang menyebabkan produksi kaki palsu tidak bisa dalam jumlah yang massal. Dalam pemasarannya, Fajar bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Kota Malang untuk pengadaan alat bantu tulang dan kaki palsu. Sedangkan untuk pemesanan umum, Fajar memanfaatkan sosial media sebagai platform jualan dan katalog. Selain memproduksi alat medis, ia juga melayani jasa maintenance alat bantu kesehatan tulang, seperti ganti baut atau atur ulang setelan. Dalam sekali produksi memakan waktu 3 hari hingga seminggu tergantung ukuran. Sementara untuk harga jual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kalau produksinya itu kaki palsu, terus habis itu scoliosis brace untuk koreksi tulang belakang bengkok, terus habis itu ada sepatu koreksi, terus ada korset gitu. Kalau pemesanannya dari mana? Kalau pemesanannya kita kalau di Malang ini kita kerjasama sama rumah sakit, jadi pemesanannya sebagian besar dari rumah sakit. Kalau di luar kota itu dari sosial media. Kalau untuk kendala kita dalam produksi karena sumber SDM-nya terbatas dan nggak setiap SDM itu mempunyai keahlian kayak gini. Solusinya kita kita kerjasama sama semacam perguruan tinggi yang produksi yang meluluskan alma mater ortotik prostetik namanya. Kita setiap tahun kita kasih semacam lowongan untuk disebar ke alma mater. Simon Alfredo melaporkan.